lanjutkan alur cerita Donghua Stella Transformation Season 4 versi novelnya. Sebelum itu bantu subscribe. Kinyu, jantung Menqian berdebar kencang dan sepotong transmission talisman muncul di tangannya. Ketika dia melihat pesan kedua Kinyu, Menqian merasa seperti sedang bermimpi. Saudara Kinyu, masalah ini tidak dapat digunakan sebagai kebanggaan. Memasuki alam Ni yang adalah masalah yang sangat besar. Menqian masih merasa agak sulit dipercaya. Setelah dia baru saja menerima berita itu menggunakan kesadaran iblisnya, Menqian sekali lagi mengirim pesan, kamu benar-benar memiliki metode untuk memasuki alam Niang. Saudara Menqian, yakinlah. Mengapa paman bela diri muda saya melelang Sundering the Heavens diagram bahkan setelah dia mendapatkannya? Jika dia belum memiliki metode lain untuk memasuki alam Ni, yang akankah paman bela diri muda saya bersedia untuk melelang Sundering the Heavens diagram? Pesan Kinyu membuat Menqian merasa lebih percaya padanya. Awalnya Menqian merasa sangat bingung. Apakah pedang abadi Lan Feng itu memiliki masalah di kepalanya? Dia sebenarnya ingin melelang diagram Sundering the Heavens yang berharga itu. Ketika dia saat ini mendengar apa yang baru saja dikatakan Kinyu, Menqian mengerti jauh lebih baik. Tidak heran orang lain sudah lama memiliki metode untuk memasuki alam Niang. The Sundering the Heavens diagram sama sekali tidak banyak berguna baginya. Mengapa saudara Menqian, apakah kamu tidak percaya apa yang baru saja saya katakan? Kata-kata yang dikirim oleh kesadaran spiritual Kinyu mengandung sedikit rasa malu dan gangguan. Saudara Kinyu, karena Anda sudah mengatakannya, tentu saja saya percaya Anda. Menqian segera mengirim pesan transmisi sebagai balasannya. Menqian itu juga mengerti alasannya. Tidak peduli apa pertama-tama dia akan percaya lalu membicarakannya nanti. Bagaimanapun dia, Menqian saat ini tidak memiliki metode apapun untuk memasuki alam Niang. Setidaknya masih ada cara dengan mempercayai Kinyu. Jika dia memilih untuk tidak percaya, maka dia, Menqian, hanya bisa menonton tanpa daya sementara 3 utusan agung lainnya memasuki alam Niang. Saudara Menqian, tolong cepat ke Pulau Ikan Salju. Songju dari Chaotich Astral Sea juga akan segera tiba. Ini karena saya memiliki 9 lowongan untuk memasuki alam Niang. Untuk sisi saya membutuhkan 3 slot, sedangkan sisi Chaotich Astral Sea juga membutuhkan 3 slot. Saudara Menqian, kamu juga hanya dapat memiliki 3 slot, kata Kinyu sambil mengalokasikan jumlah tempat untuk Menqian. 3 slot bagi Menqian saat ini, bahkan 1 slot, adalah kejutan yang sangat besar dan menyenangkan. Setelah mendengar apa yang dikatakan Kinyu, pikiran Menqian menjadi teguh. Karena bahkan orang-orang dari Chaotich Astral Sea juga berpartisipasi. Sepertinya ada 8 atau 9 dari 10 kemungkinan bahwa masalah itu benar. Selain itu, dari sudut pandang Kinyu juga tidak ada manfaat dari sengaja bermain dengan Menqian dan Songju. Pulau Ikan Salju, baiklah, anak buahku akan segera tiba. Menqian segera mengirim pesan transmisi ke Kinyu. Kalau begitu, aku akan membawa kedua saudara laki-lakiku dan menunggu kedatangan Brother Menqian. Kinyu segera kemudian menyimpan transmission talisman. Di Pulau Ikan Salju, setelah menggunakan wayang abadi pedang untuk membunuh pendeta Ming Liang, Kinyu telah lama diam-diam kembali ke Pulau Ikan Salju. Sementara itu, Kinyu dan kedua saudara laki-lakinya saat ini berada di samping danau ikan salju yang terkenal di Pulau Ikan Salju mengucapkan selamat tinggal kepada Sixin, Shibing dan Sisan di dekat area teleportasi kuno. Sixin, saat kau dan saudara laki-lakimu tiba di benua Qianlong itu cukup untuk menjaga ayah, kerajaanku dan yang lainnya sebentar. Adapun hal-hal lain yang kalian semua pikirkan untuk lakukan, saya pasti berpikir bahwa tidak ada yang akan mengganggu kalian semua atau memiliki kemampuan untuk mengganggu kalian semua, kata Kinyu sambil tersenyum. Sixin dan kedua saudara laki-lakinya diam-diam sangat bahagia. Mereka akhirnya bisa berkeliaran dengan bebas untuk sementara waktu. Meskipun mereka juga sedikit kecewa terhadap alam Niang, Sixin dan yang lainnya masih mengerti jauh di dalam hati mereka. Tanpa bantuan Kinyu, jika hanya dengan sendirinya mereka semua akan mati, tidak peduli berapa kali mereka memasuki alam Niang. Hai Shibing, anak nakal, jangan berlebihan dengan bermain terlalu banyak. Ketika saatnya tiba bagi Tuan Hou untuk mendaki sebagai binatang virtual, saya dan seseorang yang telah lama mencapai tahap daceng Anda juga akan mendaki. Makanya kamu harus hati-hati kenang Hou Fei. Ya Tuan, kata Shibing dengan hormat. Vivi tidak perlu terlalu khawatir.
Meskipun energi di dalam dirimu dan tubuh Xiaohe berubah lebih cepat dari orang biasa, tahap Dacheng masih membutuhkan waktu minimal beberapa tahun buka. Meskipun beberapa tahun adalah waktu yang sangat singkat, saya pasti berpikir bahwa menjelajahi alam ini yang sekali juga tidak membutuhkan banyak waktu. Saya memperkirakan bahwa pada saat Anda meninggalkan alam nih yang Anda masih belum naik. Hei juga mengangguk dan berkata, saya perkirakan setelah memasuki alam nih yang waktu yang dibutuhkan tidak akan lama. Itulah mengapa monyet juga tidak perlu segera mengingatkan Sisan dan yang lainnya. Baiklah, Sixin dan yang lainnya tidak perlu tetap di sini dan mendengarkan sampah kami. Cepat dan pergilah ke benua Qianlong menggunakan arai teleportasi kuno, kata Qin Yu sambil tersenyum. Siap Tuan, Sixin menanggapi dengan membungkuk lalu segera memimpin kedua saudara laki-lakinya dan masuk ke dalam arai teleportasi kuno. Sinar cahaya mulai menyelimuti mereka dan setelah beberapa saat cahaya dari arai teleportasi kuno menghilang. Seolah-olah tidak ada yang berubah kecuali Sixin dan kedua saudara laki-lakinya telah menghilang tanpa jejak. Pulau ikan salju diselimuti lapisan salju putih. Kepingan salju berkilau di bawah sinar matahari. Di bawah sinar matahari seluruh pulau ikan salju seperti negeri ajaib musim dingin yang tenang. Hahaha, saudara Qin Yu, suara yang dalam tiba-tiba bergema di seluruh pulau ikan salju. Kerasnya suara itu sangat menakjubkan dan kepingan salju yang tak terhitung jumlahnya di pulau ikan salju bergetar sebelum jatuh ke tanah. Qin Yu, Hovi, dan He Yu seperti tiga sinar cahaya hitam melesat dari halaman di bawah. Kemudian mereka berdiri tegak di tengah udara tersenyum sambil melihat ketiga orang di seberang mereka. Hahaha, ini memang saudara Men Qian. Ketika saya baru saja mendengar suara itu, saya berpikir dengan pengecualian Brother Men Qian siapa lagi di alam fana saat ini yang akan memiliki nada suara yang mendominasi dan khas, kata Qin Yu dengan senyum tipis. Untuk memasuki alam ini yang kemampuan pihaknya sendiri setidaknya harus cukup kuat. Awalnya Qin Yu berhasil menarik Song Ju ke sisinya. Saat ini Qin Yu sangat tertarik pada Men Qian yang memiliki kemampuan yang sangat kuat dan juga tampaknya menduduki peringkat pertama di antara 4 utusan besar. Saudara Qin Yu, kamu bisa berhenti memujiku. Sampai sekarang saya masih belum memiliki slot untuk memasuki alam Niang dan bahkan sekarang saya masih harus berlari ke tempat Anda. Oh iya, di mana Song Ju? Tanya Men Qian. Men Qian sudah mencari sekali menggunakan kesadaran iblisnya sebelumnya. Namun dia menemukan bahwa sebenarnya tidak ada ahli bela diri dari Chaotich Astral Sea di Pulau Ikan Salju. Apakah Qin Yu menipu dia? Anda mengatakan senior Song, dia adalah seseorang dari Chaotich Astral Sea. Wilayah samudera dari Chaotich Astral Sea sangat luas, jadi tidak peduli seberapa dekat jaraknya, masih butuh waktu baginya untuk bergegas. Kesini, jawab Qin Yu sambil tersenyum. Tiba-tiba siapa bilang aku masih membutuhkan waktu? Suara Song Ju benar-benar terdengar. Qin Yu berbalik ke arah sumber suara keheranan dan melihat-lihat. Dia hanya bisa melihat Song Ju memimpin dua pria kekar saat mereka berjalan. Qin Yu akrab dengan dua pria kekar itu. Dari 3 pulau besar di Chaotich Astral Sea, mereka adalah dua Island Master dari Black Wind Island bersaudara Change into Stone dan Transform into Stone. Song senior Qin Yu sangat terkejut. Qin Yu sangat jelas tentang wilayah luas laut astral Chaotich. Jarak dari Pulau Pengiblis ke Pulau Ikan Salju di luar laut astral Chaotich juga setengah dari beberapa puluh miliar kilometer. Memikirkan tentang melintasi jarak yang begitu jauh dalam waktu sesingkat itu tidak mungkin. Tidak perlu terlalu kaget. Pertama, saya tidak persis di Pulau Pengiblis sebelumnya, melainkan saya berada di Pulau Angin Hitam. Kedua, dalam hal kecepatan pencapaian, saya jauh lebih cepat dari yang Anda kira, kata Song Ju dengan senyum acuh tak acuh. Di satu sisi Men Qian juga mengangguk dan berkata, Qin Yu, kecepatan Peng, raksasa bersayap emas, sangat luar biasa. Berkenaan dengan berbagai teknik kecepatan, tidak peduli apakah itu teleportasi, atau penerbangan, atau bahkan jika keduanya digunakan di antara interval, tidak ada Super Divine Beast yang bisa mempelajarinya bahkan jika mereka mau. Baiklah, karena semua orang sudah tiba, maka mari kita lanjutkan ke halaman tengah untuk istirahat. Setelah itu, pertama-tama saya akan memberitahu semua orang tentang peta untuk melanjutkan menuju alam Niang. Setelah kata-kata itu keluar dari bibir Qin Yu, Men Qian dan Song Ju sama-sama mengangguk setuju. Setengah hari kemudian, di dalam halaman tengah halaman 4 sisi, acara lelang Sundering the Havens diagram sebelumnya diadakan di sana. Saat ini Qin Yu malah akan berada di sana mengumumkan peta menuju realm Niang.
Saudara Men Qian, silakan duduk. Song senior, silakan duduk. Qin Yu duduk di satu sisi meja bundar, sementara Men Qian dan Song Ju duduk di dua sisi lainnya. Ketiganya membentuk lingkaran dengan baik. Saudara Men Qian senior Song, sebelum saya memberitahu Anda berdua tentang peta alami, yang pertama-tama saya akan menjelaskan rahasia tentang diagram Sundering the Heavens. Karena kalian berdua belum pernah membentuk kontrak darah dengan bagian dari Sundering the Heavens diagrams. Aku pasti berpikir kalian berdua tidak terlalu familiar kan? Kata Qin Yu sambil tersenyum. Baik Men Qian dan Song Ju menggelengkan kepala dengan senyum pahit, tetapi mereka kemudian mengangguk setuju. Meskipun keduanya bisa dianggap sebagai pahlawan besar, itu juga pasti benar bahwa mereka tidak pernah mendapatkan satupun dari diagram Sundering the Heavens. Qin Yu mengangguk dan berkata, mengingat informasi Brother Men Qian dan Senior Song dari Chaotich Astral, si kalian berdua pasti tahu bahwa salah satu dari 3 potongan diagram Sundering the Heavens adalah milik saya. Ketika ketiga bagian itu digabungkan, peta yang menunjukkan lokasi realmi yang akan muncul. Selain itu, memiliki Sundering the Heavens diagrams juga merupakan kualifikasi untuk memasuki alam Niang. Setiap bagian dari diagram Sundering the Heavens berisi energi pedang Sundering the Heavens yang paling murni. Ketika waktunya tiba, hanya orang-orang yang diselimuti oleh Sundering the Heavens Word Energy yang bisa memasuki alam Niang. The Sundering the Heavens Word Energy dari satu bagian Sundering the Heavens diagrams bisa paling banyak menyelimuti 6 orang jelas. Qin Yu dengan hati-hati. Men Qian dan Song Ju sedikit menganggukkan kepala saat mereka mendengarkan. Saat ini saya membawa peta menuju alam Niang. Demikian pula aku juga memiliki energi pedang Sundering the Heavens murni milik Kaisar Abadini yang ditinggalkan olehnya. Satu bagian dari Sundering the Heavens diagrams bisa membawa 6 orang, sementara saya malah bisa membawa total 9 orang termasuk saya. Qin Yu berbicara penuh dengan kepercayaan diri. Setelah mendengar pidato fasih Qin Yu, Men Qian dan Song Ju secara tidak sengaja mulai percaya pada Qin Yu. Saya yakin Brother Men Qian dan Senior Song juga mengerti apa yang saya maksud. Qin Yu tersenyum pada kedua orang itu. Men Qian mengangguk dan berkata, Saudara Qin Yu, bukankah Anda bermaksud mengatakan bahwa ada 2 persyaratan untuk memasuki alam Niang? Yang pertama adalah peta, sedangkan yang kedua adalah kualifikasi untuk masuk. Qin Yu mengangguk. Benar, apa yang akan kuberikan pada kalian berdua sekarang adalah kondisi pertama peta. Qin Yu melambaikan tangan dan 2 salinan mischievous giok muncul di tengah udara mengambang di depan mata Men Qian dan Song Ju. Men Qian dan Song Ju segera mengulurkan tangan dan masing-masing mengambil surat giok. Seolah-olah pada saat yang sama keduanya menggunakan Demon Awareness mereka sendiri dan memindai isi peta. Sebenarnya di sini Song Ju sejenak menatap kosong. Ekspresi wajah Men Qian juga seperti baru saja melihat hantu. Saudara Qin Yu, apakah petamu ini? Salah Men Qian menatap Qin Yu. Apakah mungkin juga alam Niang ada di sana? Qin Yu menggelengkan kepalanya sambil tersenyum dan berkata, tidak perlu kaget dan tidak perlu merasa aneh. Terlebih lagi, tidak perlu menemukan yang luar biasa itu. Peta ini nyata dan tidak mungkin lebih nyata dari itu. Alam Ni yang ada di dalam Abyss of Death yang legendaris. Qin Yu teringat saat dia pertama kali mengamati peta itu. Setelah itu dirinya sendiri kagum dan sulit dipercaya ketika dia memahami gambaran umum dari planet besar tempat dia tinggal. Planet Fana tempat Qin Yu hidup adalah planet yang sangat raksasa. Di bagian timur planet itu adalah benua Qianlong Laut biasa, di utara Laut Astral Chaotich, Laut Astral Chaotich Laut biasa, di selatan Laut Astral Chaotich serta benua Tenglong. Sementara itu separuh lainnya dari planet itu malah menjadi pemandangan neraka yang dikenal orang sebagai tanah bahaya ekstrim. Sementara itu tempat paling berbahaya di seluruh planet tidak ada di sana, melainkan di persimpangan antara domain dingin, tanah bahaya ekstrim, dan domain api. Di persimpangan antara domain dingin, negeri bahaya ekstrim, dan wilayah api itu adalah jurang tanpa dasar, tanpa tanda-tanda kehidupan, dan itu dikenal sebagai Abyss of Death. Di antara legenda tertua dari alam mortal dikatakan bahwa di pusat Abyss of Death pelanggar pasti akan mati. Sementara itu menurut peta yang diberikan oleh Qin Yu, lokasi realm Niang berada tepat di tengah-tengah Abyss of Death. Negeri yang sangat berbahaya, jurang kematian, kata Men Qian dengan nada bingung. Jadi ini adalah lokasi realm Niang. Abyss of Death misterius yang tak bisa dibandingkan.
Menurut catatan yang ditemukan di alam fana sepertinya belum ada yang menemukan rahasia Abyss of Death ini. Song Ju juga mengangguk dan berkata tentu tidak ada yang tahu misteri Abyss of Death. Qin Yu dengan rasa ingin tahu melihat ke Song Ju dan bertanya Song senior Fang Tian dari klan naga, dan kalian berdua sudah eksistensi tak terkalahkan di alam fana, jangan katakan bahwa kalian berdua belum pernah mencoba menyelidiki Abyss of Death bahkan sekali. Song Ju sedikit terkejut sesaat lalu segera menggelengkan kepalanya dan berkata bukan, karena Fang Tian dan aku tidak memiliki kemampuan. Kami hanya sedikit malas. Malah seluruh wajah Men Qian mengungkapkan bahwa dia merasa itu tidak bisa dipercaya. Bahkan, jika Anda berdua malas jarak setengah dari beberapa miliar kilometer seharusnya tidak dianggap jauh untuk Fang Tian dan Anda kan. Akan sangat mudah untuk tiba di sana dengan mengandalkan teleportasi. Song Ju tersenyum. Mengenai ini, kakak Men Qian, ada sesuatu yang tidak kamu ketahui. Jika setengah dari beberapa miliar kilometer itu mirip dengan lingkungan di laut astral Chaotich, maka Fang Tian dan aku bisa secara alami tiba di Abyss of Death dengan sangat mudah. Namun tidak peduli jika kita telah berangkat dari domain dingin, negeri bahaya ekstrem atau domain api bahaya ekstrem akan sangat sulit bahkan untuk berpikir untuk tiba di Abyss of Death. Mata Song Ju sepertinya mengingat pemandangan itu. Domain of Flame, negeri bahaya ini memiliki atmosfer yang dipenuhi dengan flaming fire energy yang tak ada habisnya. Domain dingin, negeri bahaya ekstrem, memiliki atmosfer yang dipenuhi dengan energi dingin es yang tak ada habisnya, tidak peduli dari arah mana. Bahkan jika aku itu juga tidak mungkin untuk tiba di jurang kematian tanpa menghabiskan setidaknya 1 tahun. Qin Yu masih sangat jelas dari kecepatan Song Ju. Bahkan jika Song Ju tidak menggunakan teleportasi, dia percaya bahwa Song Ju dapat menempuh jarak setengah dari beberapa miliar kilometer dalam sebulan. Kenapa dia membutuhkan waktu 1 tahun? Baiklah, saya tidak akan mengatakan apa-apa lagi untuk saat ini. Anda semua akan tahu alasan mengapa saya mengucapkan kata-kata itu setelah kita berangkat. Izinkan saya memberitahu Anda semua bahwa selama waktu Fang Tian dan saya berangkat ke Abyss of Death dan maju hingga 95% dari perjalanan kami berdua malah mundur pada 5% terakhir. Salah satu alasannya adalah karena sesuatu telah terjadi di Chaotich Astral Sea. Alasan kedua, karena kami berdua juga merasa lelah, kata Song Ju tanpa daya. Qin Yu dan Men Qian tidak terus bertanya lebih lanjut, karena mereka akan mengerti begitu mereka tiba di tanah bahaya ekstrim, dan pihak lain juga tidak mau mengatakan lebih jauh mengapa mereka masih menyelidiki lebih jauh. Qin Yu tersenyum dan bertanya Song senior, ada 2 metode untuk sampai di Abyss of Death. Salah satu metodenya adalah berangkat menuju benua Tenglong dan tiba di domain api tanah bahaya ekstrim, lalu melewati domain api tanah bahaya ekstrim untuk mencapai jurang kematian. Metode kedua adalah pergi ke utara dari benua Qianlong dan tiba di domain dingin negeri bahaya ekstrim, lalu melewati domain dingin negeri bahaya ekstrim yang kurang lebih berukuran sama juga mencapai Abyss of Death. Song senior, karena kamu punya pengalaman, menurutmu jalan mana yang harus kita ambil untuk melanjutkan? Baik, Qin Yu dan Men Qian memandang Song Ju. Peta yang awalnya ditinggalkan Kaisar Abadini yang sangat sederhana. Dia hanya menggambar gambaran kasar planet dan kemudian menunjukkan lokasi alam yang The Abyss of Death. Pada saat yang sama, apa yang digambarkan dengan hati-hati oleh peta Niang Rel adalah jalan setelah memasuki Abyss of Death. Dari luar, jalan untuk mencapai Abyss of Death itu sederhana. Namun setelah memasuki Abyss of Death, menemukan Niang Rel justru merupakan tugas yang sangat sulit yang hampir tidak mungkin dilakukan tanpa peta. Song Ju berpikir sejenak lalu berkata, tugas terpenting kita saat ini adalah pertama-tama tiba di jurang kematian. Menurut pengalaman saya akan sedikit lebih baik untuk maju dari domain Chill of Extreme Peril. Seperti kata pepatah, api meminjam kekuatannya dari angin, itulah mengapa kesulitan domain api negara berbahaya ekstrim lebih besar. Qin Yu memandang Men Qian. Saudara Men Qian, apa pendapatmu? Men Qian tertawa sejenak dan berkata, tentu saja saya percaya kata-kata Song Ju. Saudara Qin Yu, menurutmu jalan mana yang harus kita pilih? Karena kalian berdua memiliki pendapat yang sama dan telah memilih domain dingin dari tanah bahaya ekstrim, maka saya juga akan memilih wilayah dingin dari negeri bahaya ekstrim. Qin Yu berkata sambil tersenyum tipis. Baik, Men Qian dan Song Ju mengangguk. Untuk perjalanan itu Qin Yu memiliki total 9 orang Qin Yu. Hao Fei,
Hey you Songju. Change into stone transform. Into stone. Men Qian, Yu Liang, dan Kong Chao. Itu terdiri dari orang-orang yang datang dari 3 sisi. Sementara itu, ada cukup banyak orang untuk perjalanan pihak lain. Mereka terutama terdiri dari sisi Huayan, dari Dewa Sisi Iblis Du Songjun, serta sisi Oh Feng dan Fang Tian dari klan naga. Orang-orang dari kedua belah pihak berangkat satu demi satu. Tidak banyak perbedaan waktu di antara keduanya. Melalui penggunaan arah teleportasi kuno pulau ikan salju pihak Qin, Yu langsung tiba di pulau kayu emas laut Astral Chaotix. Mereka langsung menuju utara dan bergegas menuju benua Qianlong dengan kecepatan yang sangat cepat. Di udara di atas pulau Golden Wood, Qin Yu dan 8 orang lainnya berdiri tegak di tengah udara. Qin Yu bahkan sampai sekarang, kamu masih belum tahu bagaimana cara teleportasi. Kecepatan terbang ini terlalu lambat. Biarkan aku membawa baik Vivi dan kamu. Songju berkata sambil tersenyum, lalu pada saat yang sama mengulurkan tangannya dan meraih kedua lengan Qin Yu dan Hou Fei. Qin Yu juga tidak menolak, dia tersenyum dan berkata, Vivi berada di tahap Dacheng sementara saya juga hanya di tahap akhir tahap Dujia. Tidak tahu bagaimana teleportasi adalah hal yang sangat normal. Hai saudara Qin Yu, saya merasa aneh. Dari belakang Song Ju Ching into Stone bertanya, bukannya aku merendahkan saudaraku. Hanya saja tingkat kultivasi Anda benar-benar sedikit rendah. Paman bela diri abadi pedang itu dan paman lan milikmu itu bagaimana mereka berdua bisa membiarkanmu datang sambil merasa yakin? Segera satu persatu Song Ju Men, Qian serta yang lainnya semua memandang Qin Yu. Mereka juga merasa sangat aneh tentang pertanyaan itu selama ini. Meskipun Qin Yu sangat misterius, dia tidak bisa menyembunyikan kekurangan kekuatan bela dirinya yang rendah. Mengapa seni bela diri Qin Yu mengizinkan dia dan saudara-saudaranya untuk datang sambil merasa yakin? Sejujurnya, ini adalah ujian untukku oleh Paman Lan. Qin Yu menjawab dengan jujur. Itu benar-benar kebenaran. Sebelum Paman Lan pergi, dia pasti memberitahu Qin Yu bahwa hanya dengan memasuki alam nih yang Qin Yu bisa mengetahui tingkat kultivasi bela dirinya sendiri dan baru. Kemudian dia bisa bertemu Lier. Sementara itu ketika Men Qian dan Song Ju mendengar apa yang dikatakan Qin Yu, mereka masih berpikir itu hanya semacam ujian oleh sekte Qin Yu. Ini benar-benar sekte misterius. Baik Men Qian dan Song Ju diam-diam berpikir dalam benak mereka. Baiklah, mari kita semua tidak membuang waktu lagi dan berangkat lebih awal, kata Qin Yu sambil tersenyum. Segera Song Ju sendiri membawa serta Qin Yu dan Hou Fei, sementara Men Qian membawa He Yu. Semuanya secara langsung melakukan teleportasi dan terus melanjutkan dengan kecepatan yang mengejutkan. Setelah beberapa kedipan mata, Qin Yu dan yang lainnya telah melintasi benua Qianlong dan tiba di sisi utara misterius benua Qianlong. Ada setengah dari beberapa juta kilometer lautan di sisi utara benua Qianlong. Untuk setengah dari beberapa juta kilometer, lautan itu semakin jauh ia pergi ke utara semakin dingin suhunya. Di akhir dari setengah dari beberapa juta kilometer lautan adalah wilayah dingin yang tak terbatas dari bahaya ekstrim. Seluruh tanah terdiri dari es dan berbagai bangunan bertingkat tinggi juga dibentuk dari potongan es. Partai Qin Yu yang terdiri dari 9 orang mendarat di permukaan es yang tak terbatas. Tetap saja suhunya sangat rendah, bisik Hou Fei di mulutnya. Jika ini adalah benua Qianlong, bahkan pohon besar juga akan roboh. Mereka telah melangkah ke dunia es yang dingin. Terlebih lagi, mereka telah melangkah ke dalam domain dingin negeri bahaya ekstrim. Domain dingin dari Land of Extreme bahaya adalah dunia es. Pada saat yang sama, angin dari domain dingin negeri bahaya ekstrim sangat kuat. Meskipun Qin Yu dan orang lain berada pada titik waktu itu hanya di pinggiran domain dingin tanah bahaya ekstrim, kekuatan angin itu sudah pada tahap yang menakutkan. Angin ini masih sangat lemah, mereka tidak akan mempengaruhi teleportasi kami. Song Ju tersenyum dan berkata, namun semakin jauh kita menuju utara, kekuatan angin ini juga akan semakin kuat sementara volumenya semakin kecil. Kekuatan serangan mereka akan menjadi lebih tajam dan angin yang dihasilkan mungkin akan menjadi seperti pisau. Setelah kami melanjutkan sejauh 0,5 miliar kilometer, saya memperkirakan bahwa kita semua tidak dapat lagi melakukan teleportasi. Ini karena pada saat itu angin telah menyebabkan ruang angkasa memasuki keadaan tidak stabil. Qin Yu dan yang lainnya mengerti dengan jelas. Mulailah berhentilah membuang waktu.
Menqian meraih tangan Heyu lalu melakukan teleportasi dan melanjutkan perjalanan. Songju juga meraih kedua tangan Qin Yu dan Hou Fei dan melakukan teleportasi. Yu Liang, Kong Chao change into stone dan transform into stone juga melakukan teleportasi ajaib satu persatu. Kecepatan teleportasi pasti dan sangat cepat. Jelas sekali bahwa mereka semua telah menempuh jarak hampir setengah miliar kilometer. Songju mengerutkan kening dan berkata kita tidak bisa melanjutkan teleportasi dulu. Ancaman dari angin saat ini sudah sangat kuat. Saya memperkirakan bahwa setelah kita melanjutkan sejauh 5 juta kilometer lagi, angin di sana akan cukup untuk membuat ruang angkasa bergetar. Semua orang mengangguk. Tak seorang pun pada saat itu yang berani berperan sebagai pahlawan. Melakukan teleportasi dalam ruang yang tidak stabil sama saja dengan bunuh diri. Segera 9 orang itu mulai terbang ke utara dengan kecepatan yang sangat cepat. Tidak baik, Change into Stone, berteriak kaget Brother Song. Sepertinya kita tidak bisa mengisi kembali energi kita di tempat ini. Saya tidak menyadari hal ini saat kita melakukan teleportasi sebelumnya, tapi saya bisa merasakannya dengan sangat jelas sekarang. Menqian, Qin Yu dan yang lainnya juga mengerutkan kening. Jelas bahwa pada saat itu mereka juga telah menemukan ciri khusus dari domain dingin, tanah bahaya ekstrim. Bahkan tidak ada sedikit pun energi spiritual dari langit dan bumi di seluruh domain tanah bahaya ekstrim dingin. Yang hanya ada di sana adalah energi dingin, es mistis. Energi dingin es mistik hanya bisa diserap oleh orang yang mempraktikkan teknik bela diri khusus. Orang biasa benar-benar tidak bisa menyerapnya. Ambil contoh Qin Yu. Teknik transformasi bintang miliknya sangat istimewa tetapi berasal dari sisi panas ekstrem. Dia benar-benar tidak dapat menyerap energi dingin es mistis. Pengendali dari hutan belantara Yu Liang juga mengerutkan kening. Tuanku, kita hanya akan mengkonsumsi energi di dalam tubuh kita di wilayah dingin yang sangat berbahaya dan sebaliknya tidak ada cara untuk mengisinya kembali. Tidak peduli seberapa kuat kekuatan bela diri kita saat kita berangkat dari Golden Wood Island. Jika ini terus berlanjut kekuatan bela diri kita hanya akan terus melemah jika tidak ada metode untuk mengisi kembali energi di dalam tubuh mereka, bahkan jika itu adalah Golden Immortal tingkat pertama. Bersama dengan konsumsi kekuatan bela diri, kemampuannya mungkin bisa diturunkan lebih dari setengah. Yu Liang, Kong Chao, berapa banyak spiritual elixir yang mampu mengisi kembali energi di dalam tubuhmu yang kalian berdua bawa? Menqian bertanya. Yu Liang membungkuk dan menjawab, tuanku, jumlah spiritual elixir ya dibawa oleh bawahan ini sudah cukup bagi bawahan ini untuk melanjutkan dengan kecepatan ini selama 1 tahun. Kong Chao juga menjawab, meskipun bawahan ini tidak membawa ramuan spiritual sebanyak Tuan Yu Liang, itu juga cukup untuk konsumsi 6-7 bulan. Jumlah energi yang dikonsumsi untuk terbang sedikit, tetapi tidak peduli seberapa sedikit itu juga energi. Mereka mungkin bisa mengatasi jumlah energi yang dikonsumsi untuk penerbangan sehari atau mungkin bahkan 2 hari. Tapi bagaimana dengan 7 hari? 30 hari, 100 hari, atau mungkin lebih, semakin lama waktunya akan semakin mengerikan. Songju tersenyum tipis. Dia sudah mengira itu akan terjadi sebelum mereka berangkat. Selain itu, dia memiliki pengalaman sebelumnya dalam perjalanan di sepanjang tanah bahaya ekstrim. Di dalam cincin spasial, Songju ada lebih dari cukup ramuan spiritual serta batu roh elemen yang dapat mengisi kembali kekuatan bela diri. Yu Liang, Kong Chao ini adalah 2 buah roh elemental tingkat tinggi. Anda masing-masing dapat memilikinya. Saya yakin itu akan cukup untuk Anda berdua konsumsi untuk jangka waktu yang sangat lama. Menqian masih diam-diam khawatir dan masing-masing memberikan 2 bawahannya sepotong batu roh elemental tingkat tinggi. Qin Yu dan kedua saudara laki-lakinya sama sekali tidak khawatir. Mengingat eliksir alami kelahiran kembali Qin Yu, apakah mereka masih takut menghabiskan kekuatan bela diri mereka? Senior Song, kalian semua juga harus siapkan. Ayo berangkat pesta. Qin Yu sekali lagi bergerak maju. Saat itu ke-9 di antaranya hanya mengandalkan penerbangan. Kecepatan terbang dari 9 orang itu sangat cepat, di antaranya kecepatan Qin Yu dan Hou Fei sedikit tertinggal di belakang yang lain. Namun orang lain tidak terlalu cemas, itulah sebabnya kecepatan keseluruhan malah menjadi sedikit lebih lambat. Begitu saja mereka terbang selama 3 bulan penuh. Setiap hari jarak kemajuan mereka semakin pendek dan dari 50 juta kilometer itu turun menjadi setengah dari beberapa puluh juta kilometer.
Saat semua orang terus maju, mereka dipaksa untuk mulai menurunkan kecepatan mereka. Setelah 3 bulan ke-9 dari mereka juga tidak lagi jauh dari Abyss of Death. Kakak, menurutmu berapa banyak lagi waktu yang kita perlukan untuk mencapai Abyss of Death? Halfway berkata pada Qin Yu sambil tersenyum. Qin Yu tersenyum tipis. Saya tidak jelas. Namun saya khawatir kita sekarang tidak jauh dari Abyss of Death. Jika kami ingin melanjutkan dengan kecepatan saat ini, saya perkirakan kami akan dapat tiba dalam beberapa hari. Qin Yu dan Halfway termasuk 2 orang terakhir dari kelompok 9, dan keduanya sedang mengobrol santai. Cermat, sebuah suara yang seperti raungan guntur bergema di sekitar, dan semua orang segera berhenti. Apa yang terjadi? Mengapa Song Ju berteriak? Qin Yu dan Halfway juga berhenti dan dengan ragu melihat ke depan. Song Ju yang berada di depan memiliki ekspresi yang cukup serius di wajahnya. Semuanya, jika harapanku tidak salah, kita sekarang harus berada kurang lebih 50 juta kilometer dari Abyss of Death. Namun jarak terakhir ini juga yang paling sulit untuk diatasi. Ketika Fang Tian dan saya sebelumnya menempuh 95% dari jarak, pada jarak terakhir inilah kami menyerah. Song Ju melihat ke langit yang jauh dan ekspresi wajahnya tidak sedap dipandang. Kalian semua dengan cermat melihat ruang di depan kami. Hindari mereka dengan segala cara dan jangan terburu-buru masuk sembarangan. Ketika semua orang yang hadir mendengar kata-kata serius Song Ju, tidak ada yang berani lagi ceroboh. Setiap orang dengan cermat mengamati jalan di depan. Saat semua orang melihat, sekilas pemandangan di depan mereka menjadi sunyi. Ketika mereka melihat dengan cermat lagi, di depan mereka hanya bisa melihat sekilas celah spasial masing-masing dengan panjang mendekati tinggi seseorang dengan lebar sehalus ukuran jari yang kasar. Namun segera semuanya kembali normal. Jika mereka tidak melihat dengan hati-hati, mereka pasti tidak akan melihat celah spasial yang bagus itu. Namun tidak ada orang yang hadir berani memandang enteng celah spasial yang bagus itu. Tidak peduli seberapa bagusnya, itu masih retakan spasial. Jika mereka tidak berhati-hati, sangat mungkin bagi mereka untuk membuang nyawa mereka. Angin yang semula buas telah mengembun menjadi keadaan ekstrim dan seperti pisau. Kekuatan mereka sangat kuat sehingga mereka bahkan dapat membuka celah di beberapa tempat. Untuk jarak terakhir ini kurang lebih 50 juta kilometer di mana-mana, termasuk dalam wilayah kekacauan spasial. Tidak peduli apakah itu kesadaran iblis atau kesadaran dewa dan sebagainya, tidak ada yang bisa digunakan secara normal. Di sini kita hanya bisa mengandalkan diri kita sendiri untuk semuanya. Setiap orang perlu berhati-hati dan bahkan lebih berhati-hati. Setelah Anda melakukan kontak dengan celah spasial, tidak ada yang bisa menyelamatkan Anda. Song Ju berkata dengan serius. Mereka belum tiba di nih, yang real mereka juga belum sampai di Abyss of Death, tetapi hanya jarak terakhir yang dimiliki oleh Land of Extreme Perils Domain of Chill telah membuat semua orang yang hadir diam-diam gemetar karena terkejut. Jika seseorang tidak menyadari adanya celah spasial yang muncul di sampingnya, diperkirakan orang malang itu akan ditelan dan jiwanya tercerai-berai. Orang itu mungkin saja orang lain dan mungkin juga dirinya sendiri. Terima kasih sudah menonton. Lanjut di video selanjutnya, jangan lupa subscribe.